Kabut turun pelan di atas rawa yang sunyi. Air hitam beriak tanpa angin. Dan di tengah lumpur yang berbau anyir, seorang lelaki berdiri dengan tubuh penuh luka. Pedang sudah menembus dadanya. Tombak masih tertancap di bahunya. Ia jatuh. Tubuhnya tenggelam setengah. Sunyi menelan namanya. Lalu tanah bergerak, lumpur bergetar. Gelembung udara pecah satu persatu. Dan tubuh yang seharusnya mati itu bangkit kembali. Bukan si Pitung. Bukan pahlawan yang selama ini kita kenal. Ada nama yang lebih tua, lebih gelap. Manusia pertama pemilik ajian Rawa Rontek yang sengaja dilupakan sejarah. Malam itu, Rawa menjadi saksi. Dan kita baru saja membuka rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Kabut turun perlahan di atas hamparan rawa yang luas dan sunyi. Airnya hitam, tenang di permukaan, tetapi menyimpan arus dingin di bawahnya. Bau lumpur bercampur daun busuk memenuhi udara. Di kejauhan terdengar suara burung malam memecah hening, seolah memberi isyarat bahwa tanah ini bukan sekadar genangan air, melainkan saksi bisu sesuatu yang lama terpendam. Orang-orang di pesisir dan pedalaman sering berbisik tentang satu ajian yang lahir dari rawa. Ajian yang membuat tubuh tak mudah mati oleh senjata. Ajian yang konon mampu menghidupkan kembali seseorang setelah ditebas dan ditikam. Nama yang paling sering disebut adalah Si Pitung, legenda Betawi yang gagah, yang melawan penjajah dengan keberanian dan kecerdikan. Dalam banyak cerita, Rawa Rontek selalu dilekatkan padanya, seolah ilmu itu lahir bersamaan dengan kisah perlawanan tersebut. Namun, Rawa tidak pernah berbicara sembarangan. Ia menyimpan rahasia lebih lama dari usia manusia. Di balik cerita yang sudah terlanjur dipercaya, ada celah waktu yang jarang disingkap. Sebuah lapisan sejarah yang tertutup oleh kepopuleran nama besar. Dan di sanalah, jauh sebelum kisah perlawanan kolonial bergema, ajian itu diduga telah hidup lebih dahulu. Bayangkan masa ketika wilayah Rawa belum tersentuh batas kota. Ketika pepohonan bakau berdiri rapat akar-akar, mencengkeram lumpur seperti jari-jari raksasa. Perahu kecil menjadi satu-satunya jalan menembus belantara air. Di zaman itu, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh takhta dan pasukan, tetapi juga oleh siapa yang menguasai alam dan rahasianya. Di antara kabut dan desir angin malam, beredar kisah tentang seorang pertapa yang hidup menyendiri di pinggir sungai yang mengalir ke rawa luas. Ia tidak tercatat dalam kitab resmi kerajaan, namanya jarang disebut dalam hikayat besar, tetapi bayangannya muncul dalam katitan-katitan samar, dalam cerita lisan yang dituturkan dengan suara rendah dan penuh kehati-hatian. Konon, lelaki itu bukan sekadar ahli silat atau pendekar biasa. Ia berguru pada sunyi, ia mempelajari gerak air, mendengar napas lumpur, dan memahami denyut tanah basah di bawah kakinya. Orang-orang yang pernah melihatnya mengatakan bahwa tatapannya tenang, tetapi menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Suatu malam, ketika bulan tertutup awan tebal, sekelompok orang bersenjata mendatangi wilayah rawa itu. Mereka datang dengan keyakinan bahwa satu tebasan cukup untuk merobohkan siapapun yang berdiri di hadapan mereka. Benturan logam terdengar keras, memecah sunyi. Tubuh lelaki itu dihantam, ditikam, dijatuhkan ke lumpur. Ia roboh, air beriak di sekelilingnya. Senjata-senjata ditarik kembali dengan napas lega. Namun rawa tidak tinggal diam. Lumpur bergetar pelan. Gelembung udara naik ke permukaan, dan tubuh yang tadi terbaring tak bergerak mulai menggeliat. Perlahan, ia bangkit kembali. Luka masih terbuka, darah masih mengalir, tetapi matanya menyala. Sejak malam itu, bisik-bisik tentang ilmu dari rawa menyebar lebih cepat daripada angin. Masyarakat tidak tahu harus menyebutnya apa. Sebagian menyebutnya anugerah, sebagian lain menyebutnya kutukan. Tetapi satu hal menjadi jelas. Ajian itu telah ada jauh sebelum nama yang kini diagungkan. Rawa Rontek bukan sekadar legenda perlawanan, melainkan jejak lama dari konflik yang lebih tua dan lebih kelam. Disinilah semuanya bermula, di tanah basah yang tak pernah benar-benar kering, di tempat di mana hidup dan mati dipisahkan oleh setipis kabut. Dan malam itu, sejarah mulai bergeser pelan, membuka ruang bagi nama pertama yang hampir hilang dari ingatan. Waktu bergerak pelan, tetapi cerita bergerak lebih cepat. Dari tepi rawa hingga pasar-pasar kecil di pesisir, kisah tentang tubuh yang bangkit dari lumpur menyebar tanpa jeda. Orang-orang tidak lagi membicarakan siapa lelaki itu sebenarnya,
Mereka lebih tertarik pada ilmunya, ilmu yang membuat luka tak berarti. Ilmu yang membuat kematian seolah bisa ditunda. Tahun-tahun berlalu, kekuasaan berganti, konflik berubah wajah. Ketika penjajahan datang dan perlawanan rakyat mulai berkobar, masyarakat membutuhkan simbol, mereka membutuhkan nama yang mudah diingat, sosok yang dekat dengan penderitaan mereka. Maka legenda tentang Ajian dari Rawa perlahan menempel pada figur yang lebih dikenal. Nama itu adalah Si Pitung. Di warung-warung kopi dan halaman rumah panggung, kisahnya diceritakan berulang-ulang. Ia disebut kebal peluru, ia disebut tak mempan golok. Setiap kali dikepung, ia selalu lolos. Setiap kali diserang, ia tetap berdiri. Rawa Rontek menjadi bagian dari narasi keberaniannya. Masyarakat mempercayainya sepenuh hati. Dan ketika cerita sudah dipercaya oleh banyak orang, ia berubah menjadi kebenaran yang sulit digugat. Namun, legenda memiliki sifat yang aneh. Ia tumbuh dengan menelan bagian-bagian kecil yang lebih tua. Sedikit demi sedikit, kisah tentang Pertapa Rawa yang bangkit dari lumpur mulai pudar. Namanya jarang disebut. Sosoknya menjadi kabur. Yang tersisa hanya ajian itu tanpa jejak asal-usul yang jelas. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, ada perbedaan halus yang sering terlewat. Dalam cerita tentang Si Pitung, ajian itu muncul sebagai senjata perlawanan. Ia digunakan untuk melawan ketidakadilan, untuk melindungi rakyat kecil. Sementara dalam kisah yang lebih tua, ajian itu lahir bukan dari semangat pemberontakan, melainkan dari pertarungan sunyi di tanah rawa. Ia tumbuh dari kesendirian, dari laku tapa yang berat, dari sumpah yang diucapkan di tengah lumpur dan kegelapan. Di beberapa naskah lama yang hampir lapuk dimakan waktu, terdapat catatan samar tentang seorang lelaki yang tak selesai oleh besi. Kalimat itu singkat, tetapi mengandung makna besar. Tidak ada penyebutan nama Pitung, tidak ada kaitan dengan perlawanan kolonial. Catatan itu lebih tua dari masa yang sering disebut dalam legenda populer. Sayangnya, naskah-naskah itu tidak banyak dibaca. Cerita lisan lebih kuat daripada tulisan yang tersembunyi di sudut lemari. Generasi demi generasi menerima kisah yang sama, tanpa mempertanyakan asalnya. Rawa Rontek menjadi identik dengan satu tokoh, dan semakin sering nama itu diulang, semakin dalam pula bayangan pemilik pertama tenggelam. Ada sesuatu yang hilang dalam proses itu. Bukan hanya nama, tetapi juga makna. Ajian yang semula lahir dari pergulatan batin dan hubungan dengan alam, berubah menjadi sekadar simbol kekebalan. Orang-orang lebih tertarik pada hasilnya daripada asal-usulnya. Mereka ingin percaya bahwa ada manusia yang tak bisa mati oleh senjata, tanpa perlu memahami harga yang harus dibayar. Di sisi lain, rawa tetap sunyi. Airnya tetap hitam, lumpur tetap menyimpan rahasia. Tempat itu tidak peduli pada siapa legenda dilekatkan. Ia hanya menyimpan jejak langkah yang pernah berdiri di atasnya. Jejak seorang lelaki yang bangkit dari kematian pertama kalinya, jauh sebelum nama besar itu dikenal. Dan disinilah pertanyaan mulai mengemuka. Jika ajian itu sudah ada sebelumnya, siapa sebenarnya manusia pertama yang memilikinya? Mengapa namanya hilang, sementara ilmunya tetap hidup? Apakah ini sekadar kekeliruan sejarah? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Cerita yang terlanjur diyakini memang sulit diubah. Tetapi setiap legenda selalu memiliki lapisan terdalam. Dan ketika lapisan itu mulai dibuka, kita akan melihat bahwa sejarah tidak sesederhana yang diceritakan. Di balik nama yang populer, ada bayangan lain yang menunggu untuk dipanggil kembali. Sejarah jarang hilang begitu saja. Ia lebih sering terkubur, tertutup oleh cerita yang lebih keras suaranya, oleh nama yang lebih sering disebut, oleh legenda yang lebih mudah dijual kepada ingatan. Begitu pula dengan ajian Rawa Rontek. Di balik keyakinan yang telah mengakar, ada jejak yang sebenarnya belum sepenuhnya lenyap. Di sudut-sudut wilayah pesisir dan rawa pedalaman, masih tersisa cerita yang tidak banyak diketahui orang luar. Cerita itu tidak disampaikan dengan suara lantang. Ia dibisikkan biasanya pada malam hari, ketika anak-anak sudah tidur dan lampu minyak menyala redup. Tentang seorang lelaki yang hidup jauh sebelum masa perlawanan terhadap penjajah. Lelaki yang tidak tercatat sebagai pahlawan, tetapi ditakuti oleh penguasa setempat. Ia disebut datang dari arah sungai besar yang bermuara ke rawa luas. Tidak ada yang tahu asal-usulnya secara pasti. Ada yang mengatakan ia pernah menjadi prajurit. Ada pula yang percaya ia meninggalkan lingkungan bangsawan. Namun satu hal yang selalu sama, dalam setiap versi, ia memilih mengasingkan diri di tanah basah, jauh dari keramaian. Di sana, di antara akar bakau dan kabut pagi,
Ia menjalani laku yang tidak biasa. Ia berdiam berhari-hari tanpa makanan. Ia berdiri di air setinggi dada hingga matahari terbenam. Ia duduk bersila di atas lumpur, membiarkan tubuhnya digigit serangga dan diterpa hujan. Orang-orang yang pernah mengintip dari kejauhan mengaku merasakan hawa berbeda di sekelilingnya. Sunyi terasa lebih berat. Udara seolah menahan napas. Dalam beberapa catatan lama yang tersisa, ada penyebutan samar tentang seorang penjaga rawa yang tidak bisa ditumbangkan oleh senjata biasa. Tulisan itu ringkas, tanpa hiasan, tanpa pujian, hanya keterangan singkat tentang bentrokan dengan sekelompok bersenjata yang berakhir dengan keanehan. Lelaki itu jatuh oleh tebasan, tetapi kembali berdiri ketika lawan-lawannya mengira semuanya telah selesai. Peristiwa itu terjadi jauh sebelum nama yang kini populer muncul dalam sejarah lisan. Ini bukan kisah tentang perlawanan terhadap bangsa asing. Ini adalah kisah tentang perebutan wilayah, tentang konflik antar kelompok, tentang kekuasaan yang dipertahankan dengan darah di tanah rawa. Dalam pusaran itulah ajian rawa rontek pertama kali terdengar. Yang membuat kisah ini berbeda bukan sekadar kemampuan bangkit setelah terluka, tetapi cara ia terhubung dengan rawa itu sendiri. Setiap kali ia roboh, tubuhnya selalu menyentuh lumpur. Setiap kali ia bangkit, napasnya bercampur dengan kabut air. Seolah-olah rawa tidak hanya menjadi tempat tinggalnya, tetapi juga sumber tenaganya. Namun semakin besar ketakutan terhadap dirinya, semakin kuat pula upaya untuk menghapus jejaknya. Penguasa tidak menyukai sosok yang tak bisa dikendalikan. Seorang lelaki yang tak tunduk pada perintah, yang tak bisa dibeli, dan yang tak bisa dibunuh dengan cara biasa. Dalam situasi seperti itu, cara paling efektif bukan selalu membunuh. Kadang, yang lebih efektif adalah menghilangkan nama. Perlahan, kisahnya dipersempit. Ia tidak lagi disebut sebagai manusia dengan cerita lengkap, melainkan hanya sebagai bayangan dalam rumor. Ajian yang ia miliki terlepas dari identitasnya. Ilmunya terus hidup dalam cerita, tetapi pemiliknya mulai dilupakan. Ketika generasi berganti dan perlawanan terhadap penjajah menjadi pusat perhatian, masyarakat lebih memilih figur yang relevan dengan zaman mereka. Nama baru muncul sebagai simbol. Ajian lama menemukan rumah baru dalam legenda yang lebih segar, dan jejak lelaki dari rawa itu semakin dalam tertimbun. Namun, tanah basah tidak pernah benar-benar melupakan. Setiap akar yang menembus lumpur seolah masih menyimpan memori. Setiap kabut yang naik dari permukaan air membawa situ sisa cerita lama. Pertanyaan itu kini menguat. Jika benar ada manusia pertama pemilik ajian rawa rontek, mengapa ia dibiarkan hilang? Jejaknya mungkin terkubur, tetapi belum sepenuhnya lenyap. Dan semakin dalam kita menggali, semakin jelas bahwa ada bagian sejarah yang sengaja atau tidak sengaja telah dipindahkan dari tempat asalnya. Rawa itu tidak mengenal istilah penjajah atau pahlawan. Ia lebih tua dari batas-batas kekuasaan yang silih berganti. Jauh sebelum nama-nama besar lahir dalam cerita perlawanan, tanah basah itu sudah menjadi medan konflik. Perebutan jalur sungai, perebutan hasil bumi, perebutan pengaruh atas kampung-kampung kecil yang hidup dari air dan lumpur. Di sanalah ajian rawa rontek pertama kali berdenyut. Pada masa itu, kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah pasukan. Wilayah rawa adalah pertahanan alami yang sulit ditembus. Lumpur bisa menelan kuda dan kereta. Kabut bisa menyembunyikan gerak serangan. Siapa yang memahami rawa, ia menguasai medan. Siapa yang menguasai medan, ia menentukan hidup dan mati. Lelaki yang kelak dikenal sebagai penjaga rawa tidak mencari peperangan, namun perebutan wilayah menyeretnya ke tengah pusaran. Beberapa kelompok bersenjata mulai memperluas pengaruhnya hingga mendekati tempat pertapaannya. Awalnya ia diam, menghindar. Tetapi ketika rawa yang selama ini menjadi tempatnya bertapa dijadikan jalur serangan, ia tidak lagi tinggal diam. Benturan pertama terjadi saat fajar masih abu-abu. Pasukan kecil menyusuri air dengan perahu ramping. Mereka yakin akan menaklukkan wilayah itu tanpa perlawanan berarti. Namun mereka salah. Dari balik kabut, lelaki itu muncul. Tidak berteriak, tidak mengumbar ancaman. Ia berdiri di air setinggi lutut. Tubuhnya tenang, napasnya seirama dengan gerak permukaan rawa. Tebasan pertama mengenai bahunya, darah mengalir, mencampur air, menjadi merah samar. Ia terhuyung, lalu jatuh. Pasukan itu mengira perlawanan selesai. Tetapi rawa berguncang halus. Gelembung udara muncul dari bawah lumpur, dan tubuh yang tadi roboh mulai bangkit kembali. Kejadian itu bukan sekali. Setiap kali ia diserang,
Setiap kali ia ditikam atau ditebas, tubuhnya memang jatuh. Tetapi selama ia masih menyentuh lumpur, selama kakinya masih berpijak di tanah basah, ia kembali berdiri. Lawan-lawannya mulai panik. Mereka tidak sedang menghadapi manusia biasa, melainkan sesuatu yang terhubung dengan alam di sekelilingnya. Disinilah perbedaan mendasar mulai terlihat. Ajian ini bukan lahir dari semangat melawan kekuasaan asing. Ia tidak muncul sebagai simbol perlawanan rakyat tertindas. Ia lahir dari kebutuhan bertahan hidup di medan yang keras. Ia tumbuh dari hubungan panjang antara manusia dan alam. Dari sumpah yang diucapkan bukan untuk menggulingkan takhta, melainkan untuk menjaga wilayah yang dianggap sakral. Namun, kekuatan seperti itu selalu memancing ketakutan. Para penguasa setempat tidak bisa menerima adanya sosok yang tak terkalahkan di wilayah rawa. Bagi mereka, itu ancaman. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolik. Seorang lelaki yang tidak bisa ditumbangkan, berarti ada kekuasaan lain yang tak mereka kendalikan. Maka perlawanan terhadapnya menjadi lebih terorganisir. Ia tidak lagi dihadapi sebagai satu orang, tetapi sebagai simbol yang harus dihancurkan. Pasukan yang lebih besar disiapkan, strategi disusun. Mereka mulai menyadari satu hal penting. Kekuatannya selalu muncul ketika ia berada di rawa. Kesadaran itu menjadi awal dari rencana baru. Jika ia tidak bisa dikalahkan di tanah basah, maka ia harus dipaksa keluar, dipancing menjauh dari lumpur yang memberinya daya, dari air yang menghidupkannya kembali, dari kabut yang menyembunyikan lukanya. Sementara itu, lelaki itu sendiri mulai memahami bahwa ilmunya bukan sekadar pertahanan. Setiap kali ia bangkit, ada rasa dingin yang lebih dalam di dadanya. Ada bagian dari dirinya yang terasa semakin jauh. Ajian yang ia kuasai bukan hanya kekuatan, tetapi juga beban. Konflik pun berubah arah. Ini bukan lagi sekadar perebutan wilayah. Ini menjadi pertarungan antara manusia dan konsekuensi dari sumpahnya sendiri. Dan rawa, yang selama ini menjadi sekutu setianya, perlahan berubah menjadi medan ujian yang lebih berat daripada sebelumnya. Malam itu, tidak ada bintang. Langit tertutup awan tebal, seolah dunia sengaja dibuat gelap agar tidak ada saksi selain rawa dan angin. Air menggenang tenang, tetapi di bawahnya arus kecil bergerak tanpa suara. Di tengah hamparan lumpur itulah, lelaki penjaga rawa berdiri, tubuhnya basah, napasnya berat, matanya terpejam. Benturan-benturan sebelumnya telah memberinya satu kesadaran. Kekuatan yang ia miliki tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari laku yang panjang, dari hubungan yang dalam dengan tanah basah ini. Tetapi ia juga tahu, konflik akan semakin besar. Pasukan akan datang lebih banyak. Strategi mereka akan semakin licik. Jika ia ingin tetap bertahan, ia harus mengambil satu langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Ia menancapkan kedua kakinya lebih dalam ke lumpur. Air naik hingga mendekati dadanya. Dingin merayap perlahan, menekan kulit, menembus tulang. Ia tidak bergerak. Angin malam menyapu permukaan air, membuat riak kecil yang memantulkan bayangan gelap tubuhnya. Konon, disitulah ia mengucapkan sumpah. Bukan dengan teriakan, bukan dengan seruan penuh amarah. Sumpah itu keluar pelan, hampir seperti bisikan. Ia bersumpah tidak akan tumbang sebelum tugasnya selesai. Ia bersumpah menjaga rawa ini sampai napas terakhirnya. Dan ia menerima segala konsekuensi yang akan datang bersamaan dengan kekuatan itu. Tanah basah yang selama ini menjadi tempat bertapanya seakan merespons. Lumpur terasa lebih padat. Air bergetar halus. Sebuah kesenyapan yang berbeda menyelimuti malam. Tidak ada cahaya, tidak ada kilat, tidak ada tanda dramatis yang bisa dilihat mata, yang berubah justru sesuatu yang tak kasat mata. Sejak malam itu, setiap luka yang ia terima tidak lagi sekadar luka. Ia tetap merasakan sakit. Darah tetap mengalir, tubuhnya tetap roboh. Namun setiap kali tubuhnya menyentuh lumpur, ada tenaga yang bangkit dari bawah, seolah rawa menolak membiarkannya selesai. Pertempuran berikutnya membuktikan perubahan itu. Saat pasukan kembali menyerang, ia berdiri lebih tenang. Tebasan demi tebasan menghantam tubuhnya. Ia jatuh sekali, bangkit lagi, jatuh kedua kali, bangkit kembali. Setiap kebangkitan membuat lawannya semakin gentar. Setiap langkahnya terasa lebih berat, tetapi juga lebih pasti. Namun di balik kekuatan itu, ada harga yang mulai terasa. Setiap kali ia bangkit dari lumpur, ada bagian dari dirinya yang terasa tertinggal. Rasa hangat dalam dadanya perlahan menghilang. Empati yang dulu masih tersisa
mulai menipis. Ia semakin sulit merasakan takut, semakin sulit merasakan ragu. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Sumpahnya bukan hanya mengikat tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Ia memang tidak mudah mati oleh senjata, tetapi ia juga semakin jauh dari kemanusiaannya sendiri. Ajian itu tidak hanya memberi ketahanan, tetapi juga mengikis sisi lembut yang pernah ia miliki. Orang-orang yang dulu berani mendekat, kini mulai menjaga jarak. Tatapannya berubah. Diamnya terasa lebih dalam, seolah ia bukan lagi sekadar manusia yang menjaga rawa, melainkan bagian dari rawa itu sendiri. Setiap langkahnya menyisakan bekas di lumpur yang cepat tertutup kembali, seperti jejak yang tidak ingin dikenang. Pasukan yang mengincarnya mulai mencari cara lain. Mereka mengamati. Mereka belajar dari setiap pertempuran. Mereka melihat satu pola yang tidak bisa diabaikan. Selama ia berada di tanah basah, ia selalu bangkit. Selama lumpur menyentuh tubuhnya, ia tak bisa diselesaikan. Sumpah yang diucapkan di tengah lumpur kini menjadi pusat dari segalanya. Kekuatan itu nyata, tetapi kelemahannya pun perlahan mulai terlihat. Dan di balik kabut malam yang kembali turun, takdirnya mulai bergerak ke arah yang tak bisa lagi ia kendalikan sepenuhnya. Fajar menyingsing perlahan di atas sungai yang mengalir menuju rawa. Kabut tipis menggantung rendah, menutup permukaan air seperti selimut dingin. Di tepiannya berdiri sebuah gubuk sederhana yang hampir menyatu dengan alam. Dindingnya dari anyaman bambu, atapnya dari daun kering. Di sanalah lelaki penjaga rawa menghabiskan hari-harinya, jauh dari keramaian, jauh dari perebutan kuasa. Ia tidak pernah menyebut dirinya pendekar. Ia tidak pernah mengaku memiliki ajian. Bagi dirinya, semua yang ia lakukan hanyalah laku. Laku diam, laku menahan diri, laku menyelaraskan napas dengan air yang mengalir pelan. Ia belajar dari suara arus sungai, dari cara akar bakau mencengkeram tanah, agar tidak hanyut. Ia mengamati bagaimana rawa menyerap apapun yang jatuh ke dalamnya, tanpa keluhan, tanpa protes. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kabar tentang tubuh yang tak bisa diselesaikan oleh senjata menyebar semakin luas. Orang-orang yang haus kekuasaan mulai melihatnya bukan sebagai pertapa, melainkan sebagai ancaman. Ia dianggap memiliki daya yang bisa menggoyahkan tatanan. Dan bagi penguasa, sesuatu yang tak bisa dikendalikan harus dihadapi. Sementara itu, ia tetap menjalani hari-harinya dengan ritme yang sama. Setiap pagi ia menyusuri tepian sungai. Setiap sore ia berdiri di air, membiarkan arus menyentuh kakinya. Tubuhnya masih menyimpan bekas luka dari pertempuran sebelumnya. Parut panjang membelah kulitnya, namun matanya tetap tenang, seperti permukaan air sebelum hujan. Dalam kesunyian itu, ia mulai merasakan perubahan yang lebih dalam. Sumpah yang pernah ia ucapkan di tengah lumpur tidak hanya memberinya kekuatan, ia juga mengikatnya pada rawa dengan cara yang tak terlihat. Ketika ia menjauh terlalu lama, tubuhnya terasa lebih berat. Napasnya tidak lagi selaras. Seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menariknya kembali ke tanah basah. Konflik pun mendekat tanpa suara. Pasukan yang dulu menyerangnya kini tidak lagi bertindak terburu-buru. Mereka mengamati dari kejauhan. Mereka menunggu celah. Mereka menyadari bahwa menyerangnya secara langsung di rawa hanya akan mengulang kegagalan yang sama. Maka strategi berubah. Mereka mulai memancingnya keluar dari wilayah yang menjadi sumber kekuatannya. Suatu siang, sekelompok orang datang ke tepi sungai dengan alasan berdagang. Mereka menyapa dengan sopan, menawarkan hasil bumi, menanyakan kabar. Ia menerima mereka tanpa curiga berlebihan. Ia tidak mencari permusuhan, namun di balik senyum tipis itu, tersimpan rencana yang telah disusun dengan hati-hati. Hari-hari berikutnya, gangguan kecil mulai muncul. Jalur sungai ditutup sementara. Perahu-perahu hilang tanpa jejak. Beberapa warga yang biasa datang meminta bantuan tidak lagi terlihat. Rawa yang biasanya tenang mulai terasa diawasi. Ia merasakan tekanan yang berbeda, bukan dari senjata yang menghunus, melainkan dari keheningan yang dipenuhi niat tersembunyi. Di tengah semua itu, ia tetap berdiri di tepi sungai setiap senja. Cahaya matahari memantul di air, menciptakan kilau emas yang sebentar lalu menghilang. Dalam diamnya, ia menyadari satu hal, kekuatan yang ia miliki tidak akan pernah membuatnya benar-benar bebas. Ia terikat pada rawa, terikat pada sumpahnya, terikat pada takdir yang semakin mendekat. Dan ketika malam kembali turun, suara dayung terdengar pelan dari kejauhan. Bukan serangan terbuka, bukan benturan keras,
hanya tanda bahwa perburuan telah dimulai dengan cara yang lebih halus. Pertapa dari pinggir sungai itu mungkin tak mencari perang, tetapi perang kini telah menata langkahnya sendiri. Mendekat dengan sabar, menunggu saat yang tepat untuk memisahkannya dari tanah yang selama ini menghidupkannya kembali. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tidak segera terangkat meski matahari telah meninggi. Sungai mengalir pelan, tetapi permukaannya tampak gelisah, seolah menyimpan firasat. Lelaki penjaga rawa berdiri di tepi air, merasakan getaran halus yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sesuatu akan datang, bukan sekadar ancaman samar, melainkan benturan nyata. Tidak lama kemudian, suara langkah memecah sunyi. Pasukan bersenjata muncul dari dua arah, menyusuri tepian sungai dan jalur setapak yang jarang dilalui. Mereka bergerak lebih teratur, lebih terencana. Wajah-wajah mereka tegang, tetapi tidak lagi dipenuhi kepanikan seperti pertemuan sebelumnya. Mereka telah belajar. Mereka datang bukan untuk menguji, tetapi untuk memastikan. Ia tidak lari, ia tidak bersembunyi. Ia berjalan pelan menuju hamparan rawa yang lebih luas, tempat air dan lumpur menyatu tanpa batas jelas. Kakinya menapak mantap, meninggalkan jejak yang perlahan tertutup kembali oleh air. Disitulah ia memilih berdiri, di tengah medan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Serangan pertama datang tanpa aba-aba. Tombak meluncur, disusul tebasan golok yang diarahkan ke tubuhnya. Ia menahan satu, menghindari yang lain, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Baja menembus kulitnya. Rasa panas menjalar cepat. Ia terhuyung dan akhirnya roboh ke dalam lumpur. Sunyi sesaat menyelimuti. Pasukan itu menarik napas lega. Mereka menyaksikan tubuhnya terbaring tak bergerak, separuh tenggelam di tanah basah. Darah mengalir, bercampur air, menciptakan warna merah keruh yang perlahan menyebar. Namun rawa tidak diam. Gelembung udara muncul di sekitar tubuhnya. Lumpur bergetar pelan, seolah tanah basah menolak menerima jasadnya sebagai sesuatu yang selesai. Perlahan, jari-jarinya bergerak, lalu bahunya terangkat, dan di hadapan pasukan yang membeku, ia bangkit kembali. Luka masih menganga, darah masih menetes, tetapi matanya terbuka dengan sorot yang berbeda. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan keteguhan yang dingin. Ia berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Setiap napasnya berat tetapi mantap. Pasukan itu mundur beberapa langkah. Ketakutan yang dulu sempat muncul, kini kembali menghantam lebih kuat. Mereka menyerang lagi, kali ini dengan lebih brutal. Tebasan demi tebasan menghujani tubuhnya. Ia jatuh untuk kedua kalinya. Lumpur memeluknya lagi. Dan untuk kedua kalinya, ia bangkit. Kini bukan hanya tubuhnya yang berdiri, tetapi juga legenda yang mulai terbentuk di hadapan mata para saksi. Mereka menyaksikan sendiri sesuatu yang tak masuk akal. Seorang manusia yang seharusnya telah selesai oleh besi dan baja, justru berdiri lagi di atas tanah basah. Namun di balik kebangkitan itu, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali ia bangkit, gerakannya menjadi lebih kaku. Tatapannya semakin jauh, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di dasar lumpur. Ia memang hidup, tetapi ada bagian yang semakin dingin. Pertempuran akhirnya mereda, bukan karena ia kalah, melainkan karena lawannya kehilangan keberanian. Mereka mundur membawa ketakutan yang akan segera berubah menjadi cerita. Cerita tentang lelaki yang tak bisa ditumbangkan selama ia berdiri di rawa. Ia tetap berdiri di tengah medan yang hening kembali. Napasnya berat. Luka-lukanya perlahan berhenti mengalir. Air menutup jejak darah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi di dalam dirinya, ujian baru saja dimulai. Ia menyadari bahwa kebangkitan itu bukan tanpa batas. Setiap jatuh dan bangkit menggerus sesuatu yang tak terlihat. Ujian darah pertama telah membuktikan kekuatannya, tetapi juga memperlihatkan harga yang harus dibayar. Dan di kejauhan, mereka yang mengamatinya kini memahami satu hal penting. Selama ia berada di rawa, ia sulit dikalahkan. Maka langkah berikutnya tidak lagi tentang menyerang lebih keras, melainkan tentang memisahkannya dari tanah yang telah menjadi sumber hidupnya kembali. Hujan turun sejak dini hari. Butirannya rapat, memukul permukaan rawa hingga membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang saling bertabrakan. Air naik perlahan, menyatu dengan lumpur, membuat batas daratan semakin kabur. Lelaki penjaga rawa berdiri di tengah genangan itu, membiarkan hujan membersihkan darah kering yang masih menempel di kulitnya. Sejak ujian darah pertama, ia memahami satu kenyataan yang tak bisa diabaikan.
Rawa bukan sekadar tempat ia bertahan. Rawa adalah bagian dari dirinya. Setiap kali tubuhnya menyentuh lumpur, ada arus yang mengalir dari tanah basah ke dalam daging dan tulangnya. Bukan cahaya, bukan api, hanya rasa hangat yang muncul dari bawah, perlahan, namun pasti. Ia menguji pemahamannya dalam diam. Ia sengaja menjauh beberapa langkah dari pusat rawa, berdiri di tanah yang lebih padat. Di sana, napasnya terasa berat, luka-luka di tubuhnya lebih lambat menutup. Dingin merayap lebih dalam. Ketika ia kembali melangkah ke lumpur yang lembek, sensasi itu berubah. Tubuhnya seperti diingatkan kembali pada sumpah yang pernah ia ucapkan. Orang-orang yang mengamatinya dari kejauhan mulai menyadari hal yang sama. Mereka melihat pola. Setiap pertempuran selalu berakhir dengan cara yang serupa. Ia jatuh, tetapi bangkit selama kakinya masih menyentuh rawa. Rawa tidak hanya menelan darah dan jejak. Ia juga seolah menghidupkan kembali apa yang seharusnya selesai. Suatu sore, pasukan kecil mencoba menyerang kembali. Kali ini dengan rencana yang lebih hati-hati. Mereka memancingnya dengan gangguan kecil di tepi wilayah rawa. Ia mendekat, namun tidak tergesa. Ia tahu mereka menguji batasnya. Tebasan kembali melayang, tubuhnya kembali dihantam, dan sekali lagi, ia jatuh ke dalam lumpur. Air yang keruh menutup tubuhnya hampir seluruhnya. Hening sesaat tercipta. Hanya suara hujan dan napas yang tertahan. Lalu permukaan rawa bergetar pelan. Gelembung-gelembung kecil muncul, pecah satu persatu. Tubuhnya bangkit kembali. Perlahan, dengan luka yang belum sepenuhnya pulih. Namun dengan daya yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Pasukan itu mundur, tanpa menunggu perintah. Bukan karena ia mengejar, tetapi karena mereka telah melihat cukup. Ketakutan kini bukan lagi tentang kekuatan fisik, melainkan tentang sesuatu yang tak bisa dipahami. Rawa yang selama ini dianggap sekadar medan sulit, kini berubah menjadi sekutu yang tak kasat mata. Namun kekuatan itu memiliki sisi lain. Setiap kali rawa menghidupkannya kembali, ia merasa lebih terikat. Ia mulai sulit meninggalkan wilayah itu terlalu lama. Saat ia mencoba berjalan jauh ke daratan kering, tubuhnya melemah lebih cepat. Seolah rawa memanggilnya kembali, menariknya dengan benang halus yang tak terlihat. Ia menyadari bahwa ajian ini bukan kekebalan mutlak. Ia bukan tubuh yang tak bisa mati dimanapun. Ia adalah tubuh yang bergantung pada tanah basah. Selama kakinya menyentuh lumpur, selama napasnya bercampur kabut rawa, ia tak bisa diselesaikan oleh pedang manapun. Tetapi di luar itu, batas mulai terlihat. Kesadaran itu menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memahami sumber kekuatannya dengan lebih jelas. Di sisi lain, ia tahu bahwa musuhnya pun akan segera mengerti. Dan jika mereka berhasil memisahkannya dari rawa, maka sumpah yang dulu memberinya daya bisa berubah menjadi jerat. Hujan akhirnya reda. Kabut tipis naik dari permukaan air. Ia berdiri sendirian, menatap hamparan rawa yang sunyi kembali. Rawa telah menelan darah dan ketakutan hari itu. Rawa telah menghidupkannya kembali. Tetapi di balik kesetiaan alam itu, tersimpan ujian yang belum selesai. Karena setiap kekuatan yang lahir dari alam selalu membawa syarat, dan syarat itu perlahan mendekat. Menunggu saat ketika rawa tidak lagi menjadi perlindungan, melainkan titik yang menentukan segalanya. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, membawa kabar lebih cepat daripada perahu yang menyusuri sungai. Cerita tentang lelaki yang tak bisa ditumbangkan di rawa, kini tidak lagi berhenti di kempang-kempong kecil. Ia menyeberang ke pasar, ke balai pertemuan, ke telinga para pemegang kuasa, dan setiap kali kisah itu diulang, ia menjadi lebih besar, lebih menggetarkan. Orang-orang mulai menyebutnya dengan nada berbeda. Bukan lagi sekadar pertapa. Bukan hanya penjaga rawa. Ia disebut sebagai sosok yang tidak bisa mati. Anak-anak mendengar namanya dengan mata membesar. Orang dewasa membicarakannya dengan suara lebih pelan. Rasa kagum bercampur takut menyebar seperti riak di permukaan air. Ketakutan, lebih dari pedang manapun, mulai bekerja. Para penguasa setempat merasakan tekanan yang tak kasat mata. Seorang lelaki yang tak bisa diselesaikan oleh senjata berarti simbol yang berbahaya. Ia tidak tunduk pada perintah. Ia tidak mengakui otoritas siapapun. Jika rakyat mulai memandangnya sebagai pelindung yang lebih kuat daripada penguasa, keseimbangan bisa berubah. Rapat-rapat kecil digelar secara tertutup. Strategi dibicarakan dengan hati-hati. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai ancaman fisik semata, tetapi sebagai bayangan yang bisa meruntuhkan wibawa. Jika ketakutan terhadapnya terus tumbuh, maka kekuasaan yang ada
akan terkikis sedikit demi sedikit. Sementara itu, lelaki penjaga rawa tetap menjalani hari-harinya dengan laku yang sama. Ia menyusuri tepian air saat pagi. Ia berdiri dalam lumpur saat senja. Ia tidak pernah mengumumkan kekuatannya. Ia tidak pernah memamerkan ajian yang dimilikinya. Namun, kabar tentang dirinya terus berkembang, melampaui niatnya sendiri. Beberapa warga mulai datang dengan harapan. Mereka meminta perlindungan. Mereka memohon agar ia berdiri di pihak mereka dalam sengketa kecil. Ia menolak dengan tenang. Rawa bukan panggung kekuasaan. Ia hanya ingin menjaga tanah basah yang telah mengikatnya. Namun penolakan itu tidak menghentikan gelombang. Justru semakin membuat namanya terasa lebih misterius. Sosok yang tak bisa dibeli, tak bisa diperintah, dan tak bisa ditumbangkan selalu menjadi pusat perhatian. Ketika manusia tak mampu mengendalikan sesuatu, mereka akan berusaha menghancurkannya. Di sisi lain, pasukan yang pernah berhadapan dengannya kini hidup dalam bayang-bayang pengalaman itu. Mereka yang menyaksikan kebangkitannya tidak bisa melupakan apa yang mereka lihat. Beberapa di antara mereka memilih menjauh dari wilayah rawa. Yang lain tetap tinggal, tetapi dengan rasa waspada yang tak pernah benar-benar hilang. Ketakutan telah mengubah medan pertempuran. Ia bukan lagi sekadar pertarungan tubuh dan senjata. Ia menjadi perang psikologis. Lawan-lawannya mulai memikirkan cara untuk mematahkan keyakinan orang terhadapnya. Jika ia tidak bisa dibunuh dengan mudah, mungkin ia bisa dijatuhkan dengan cara lain. Lelaki itu sendiri mulai merasakan perubahan suasana. Rawa yang biasanya sunyi, kini terasa diawasi. Tatapan-tatapan tersembunyi hadir di balik pepohonan. Gerak kecil di kejauhan menjadi tanda bahwa ia tidak lagi sendirian dalam kesunyian. Ia berdiri di tengah hamparan lumpur suatu malam, menatap pantulan bayangannya yang terpecah oleh riak air. Ia tahu ketakutan yang menyebar bukan sepenuhnya tentang dirinya. Ia tentang apa yang ia wakili. Tentang kemungkinan bahwa ada kekuatan di luar kendali para penguasa. Dan ketika ketakutan sudah menyebar terlalu luas, langkah berikutnya hampir selalu sama. Ia tidak lagi akan diserang secara terbuka. Ia akan diburu dengan rencana yang lebih rapi, lebih sabar, lebih mematikan. Rawa masih setia memeluknya. Namun, di balik kabut yang naik perlahan, perburuan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam turun tanpa suara. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Hanya kesunyian yang terasa lebih pekat dari biasanya. Di kejauhan, cahaya obor bergerak pelan di antara pepohonan. Bukan satu atau dua, melainkan puluhan. Perburuan tidak lagi dilakukan dengan tergesa. Ia direncanakan, disusun dengan sabar, seperti jaring yang direntangkan sedikit demi sedikit. Pasukan elit dikerahkan. Mereka bukan sekadar prajurit biasa yang mudah panik. Mereka dilatih untuk menahan rasa takut, untuk tetap bergerak meski nalar mereka diguncang. Mereka telah mendengar cerita tentang lelaki yang bangkit dari lumpur. Namun kali ini mereka datang dengan perhitungan. Lelaki penjaga rawa merasakan getaran itu sebelum melihat cahaya obor. Tanah basah di bawah kakinya seolah memberi peringatan. Ia berdiri di tepi rawa, tubuhnya diam, napasnya teratur. Ia tahu pertemuan ini berbeda. Bukan sekadar bentrokan singkat. Ini adalah upaya untuk mengakhiri semuanya. Serangan datang dari 3 arah. Tombak melesat lebih cepat dari sebelumnya. Golok menghantam tanpa ragu. Ia melawan dengan gerak yang hemat, memanfaatkan lumpur yang membuat lawan mudah tergelincir. Beberapa jatuh, beberapa mundur. Tetapi jumlah mereka tidak berkurang dengan cepat. Tebasan keras mengenai punggungnya. Ia terhuyung, lalu roboh ke dalam rawa. Air menyembur kecil. Darah mengalir, mencampur lumpur menjadi gelap. Pasukan itu tidak berhenti. Mereka mengerubunginya, memastikan luka-luka bertambah dalam. Tubuhnya tenggelam, hampir seluruhnya. Hening beberapa detik menggantung di udara. Beberapa prajurit mulai percaya bahwa kali ini semuanya selesai. Namun rawa kembali bergetar. Gelembung udara muncul satu demi satu. Lumpur bergerak pelan. Dan di tengah lingkaran pasukan yang terdiam, tubuh itu bangkit lagi. Lebih lambat, lebih berat, tetapi tetap berdiri. Suasana berubah drastis. Obor-obor bergetar di tangan yang mulai goyah. Serangan berikutnya menjadi lebih brutal, lebih panik. Mereka menebas tanpa pola, seolah ingin memotong sumber kekuatan itu menjadi bagian-bagian kecil. Ia kembali jatuh dan kembali bangkit. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setiap kebangkitan membuatnya sedikit lebih lamban. Gerakannya tidak lagi setajam sebelumnya. Napasnya lebih pendek, matanya tetap menyala.
tetapi di dalamnya ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Pasukan elit itu mulai memahami bahwa mereka tidak akan menang dengan cara biasa. Mereka tidak bisa terus menyerang di wilayah yang menjadi sekutunya, maka sebagian dari mereka mundur. Bukan karena takut, tetapi untuk menunggu momen lain. Pertempuran malam itu tidak menghasilkan akhir yang jelas. Ia tidak tumbang. Mereka tidak berhasil mengikat atau membawanya pergi. Namun luka-luka yang ia terima lebih banyak dari sebelumnya. Dan setiap bangkit terasa semakin berat. Ketika obor terakhir menjauh dan suara langkah memudar, Rawa kembali sunyi. Ia berdiri sendirian, tubuhnya dipenuhi parut baru. Air perlahan menutup bekas pertempuran, seolah-olah tanah basah ingin menghapus jejak kegagalan pasukan itu. Tetapi perburuan belum selesai. Justru baru dimulai dengan cara yang lebih berbahaya. Para penguasa kini tahu bahwa menyerangnya di Rawa hanya akan memperpanjang cerita tentang kekuatannya. Mereka harus memisahkannya dari tanah yang menghidupkannya kembali. Mereka harus membuatnya berdiri di tempat di mana lumpur tidak bisa menyentuh kakinya. Di tengah malam yang semakin dingin, ia menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Setiap kali ia bangkit, ia memang bertahan. Tetapi setiap kali pula, ia semakin mendekati batas yang tak terlihat. Perburuan itu mungkin tidak selesai malam ini. Namun, arah akhirnya sudah mulai terbaca. Dan Rawa, yang selama ini menjadi perlindungan, perlahan berubah menjadi medan yang semakin sempit untuk bersembunyi. Kabut pagi menggantung rendah di atas Rawa. Setelah malam perburuan yang panjang, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada cahaya obor, tidak ada suara langkah pasukan, hanya air yang tenang, seolah menyembunyikan pertempuran yang baru saja terjadi. Lelaki penjaga Rawa berdiri dengan tubuh penuh luka yang belum sepenuhnya pulih. Parut lama dan baru menyatu di kulitnya. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kebangkitan yang dulu terasa kuat, kini meninggalkan kehampaan kecil di dalam dadanya. Bukan sekadar lelah fisik, ada bagian dari dirinya yang perlahan terkikis. Ia mencoba melangkah lebih jauh ke daratan yang lebih kering, hanya beberapa meter dari tepi Rawa. Seketika tubuhnya terasa berat. Luka yang tadi perlahan menutup, kini kembali berdenyut. Napasnya menjadi pendek. Seolah-olah tanah kering menolak keberadaannya. Kesadaran itu muncul dengan jelas. Ajian yang ia miliki bukan kekuatan mutlak. Ia terikat pada Rawa, terikat pada lumpur. Selama kakinya menyentuh tanah basah, ia bisa bangkit. Tetapi semakin jauh ia melangkah, semakin lemah daya itu bekerja. Ia mengingat sumpah yang pernah diucapkannya di tengah lumpur. Sumpah untuk tidak tumbang sebelum tugasnya selesai. Sumpah yang ia kira hanya mengikat hidupnya pada perjuangan. Kini ia menyadari, sumpah itu juga mengikat hidupnya pada tempat. Rawa bukan sekadar saksi, ia adalah sumber dan sekaligus batas. Di sisi lain, penguasa yang memburunya juga mulai menyusun potongan rahasia yang sama. Mereka memperhatikan pola setiap pertempuran. Mereka melihat bagaimana ia selalu jatuh dan bangkit di tanah basah. Mereka melihat bagaimana ia jarang terlihat jauh dari Rawa. Dari pengamatan itu, satu kesimpulan mulai terbentuk. Kekuatan itu memiliki syarat. Pasukan tidak lagi menyerang secara frontal. Mereka mulai memutus jalur-gelur kecil di sekitar Rawa. Jalur air dipersempit. Akses menuju tempat-tempat yang biasa ia gunakan untuk beristirahat mulai diawasi. Pergerakan diatur perlahan, seperti jaring yang ditarik tanpa suara. Sementara itu, lelaki itu mulai merasakan harga yang lebih nyata dari ajian tersebut. Setiap kali ia bangkit setelah roboh, ingatannya terasa sedikit kabur. Wajah-wajah yang dulu jelas kini mulai samar. Ia masih ingat alasan ia menjaga Rawa, tetapi rasa yang dulu menyertainya tidak lagi sekuat sebelumnya. Ajian Rawa Rontek bukan sekadar membuat tubuhnya bertahan. Ia juga menyerap sesuatu dari dalam dirinya. Setiap kebangkitan adalah pertukaran. Tubuhnya hidup kembali, tetapi jiwanya kehilangan sepotong cahaya. Ia duduk di tepi air pada suatu senja, memandangi pantulan dirinya yang terpecah oleh riak kecil. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam diam, berapa kali lagi ia bisa bangkit sebelum dirinya benar-benar berubah menjadi bagian dari Rawa? Rahasia itu kini bukan lagi misteri yang samar. Ia dan musuh-musuhnya sama-sama mulai memahami batasnya. Jika ia dipaksa keluar dari Rawa, ajian itu akan melemah. Jika ia terus-menerus bangkit, ia akan kehilangan sisi manusiawinya. Konflik pun berubah arah.
Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat dengan senjata. Ini menjadi pertarungan tentang waktu dan tempat. Siapa yang lebih sabar? Siapa yang lebih cermat memanfaatkan kelemahan? Kabut kembali turun ketika malam datang. Ia berdiri lagi di tengah lumpur, menyadari bahwa kekuatan yang dulu terasa mutlak kini memiliki retakan. Dan retakan itu bukan hanya di tanah basah yang terinjaknya, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Rahasia telah terkuak. Ajian Rawa Rontek bukan anugerah tanpa batas. Ia adalah kekuatan bersyarat, dan setiap syarat selalu menyimpan titik runtuh yang menunggu saatnya tiba. Senja turun dengan warna merah yang lebih pekat dari biasanya. Langit seolah memantulkan darah yang pernah tumpah di rawa. Lelaki penjaga rawa berdiri diam. Tubuhnya masih kokoh, tetapi batinnya tidak lagi setenang dulu. Ia merasakan perubahan yang tak bisa disangkal. Ajian yang dulu menjadi perlindungan kini mulai terasa seperti beban. Setiap kebangkitan setelah roboh tidak lagi membawa rasa kemenangan. Ia bangkit, tetapi tidak sepenuhnya utuh. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal di dasar lumpur. Rasa iba yang dulu sempat muncul saat melihat lawan terluka, kini menghilang tanpa jejak. Ketika pasukan kembali menyerang, ia tidak lagi merasakan ragu. Ia bergerak seperti arus, dingin dan pasti. Orang-orang yang dulu berani mendekat, kini menjaga jarak. Tatapannya berubah. Wajahnya lebih keras. Diamnya lebih panjang. Beberapa warga yang pernah datang meminta perlindungan kini hanya mengintip dari kejauhan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ia masih manusia yang sama? Di tengah rawa, ia mencoba mengingat masa sebelum sumpah itu diucapkan. Masa ketika ia masih bisa tertawa kecil di tepi sungai. Masa ketika ia masih merasakan hangatnya percakapan sederhana. Ingatan itu terasa jauh, seperti bayangan yang kabur oleh kabut. Suatu malam, pasukan kembali datang dengan strategi baru. Mereka tidak menyerang langsung. Mereka memancingnya dengan membakar bagian hutan kecil di tepi rawa. Api menyala, asap naik, membuat udara semakin tebal. Ia melangkah mendekat untuk memastikan api tidak merembet lebih luas. Begitu ia mendekat ke wilayah yang lebih kering, serangan tiba-tiba datang. Tebasan dan tombak diarahkan tanpa jeda. Ia melawan, tetapi tubuhnya tidak sekuat ketika berdiri di tengah lumpur. Ia jatuh, dan untuk sesaat, tidak ada getaran dari rawa. Tanah di bawahnya bukan lagi basah, melainkan keras. Rasa sakit yang selama ini terasa tertahan, kini menghantam penuh. Napasnya sesak. Ia mencoba merangkak kembali ke arah lumpur. Setiap gerakan terasa berat. Dalam jarak beberapa langkah, hidup dan mati dipisahkan oleh batas tanah yang tak terlihat. Dengan sisa tenaga, ia menjatuhkan diri ke genangan air yang tersisa di tepi rawa. Lumpur menyentuh kulitnya. Getaran kecil kembali terasa. Tubuhnya bangkit lagi, tetapi lebih lambat dari sebelumnya. Wajahnya semakin pucat. Matanya semakin kosong. Pasukan itu mundur, bukan karena kalah, tetapi karena mereka telah melihat sesuatu yang penting. Ia tidak lagi tak terbatas. Ia masih bangkit, tetapi semakin rapuh setiap kali melakukannya. Di tengah rawa yang kembali sunyi, ia menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Ajian ini bukan sekadar kekuatan, ia adalah ujian. Setiap kali ia memilih bangkit, ia juga memilih kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Ia berdiri, memandang pantulan dirinya di air yang gelap. Wajah itu tampak asing, lebih keras. Levi Dinjin. Ajian Rawa Rontek telah membuat tubuhnya sulit tumbang, tetapi hampir merampas jiwanya. Kini pertarungan tidak lagi hanya melawan pasukan atau penguasa. Ia bertarung melawan dirinya sendiri, melawan keputusan yang pernah ia ambil di malam tanpa bintang. Sumpah yang dulu terdengar tegas, kini terasa seperti jerat. Rawa tetap setia menghidupkannya kembali, tetapi setiap kebangkitan membawa pertanyaan yang semakin berat. Apakah ia masih menjaga rawa? Atau rawa yang kini menguasainya? Dan ketika ilmu berubah menjadi kutukan, langkah berikutnya tidak lagi tentang siapa yang lebih kuat, melainkan tentang siapa yang berani memilih berhenti sebelum semuanya benar-benar hilang. Rawa tidak pernah benar-benar sepi. Ia hanya tampak sunyi di permukaan. Di bawahnya, arus kecil terus bergerak, menyimpan rahasia yang tak terlihat. Lelaki penjaga rawa mulai merasakan perubahan yang lebih halus dari sekadar serangan pasukan. Ada sesuatu yang bergeser dari dalam lingkaran terdekatnya. Selama ini, ia jarang berinteraksi dengan banyak orang. Namun, ada satu dua sosok yang masih berani mendekat. Mereka membawakan kabar, sedikit hasil bumi, atau sekadar memastikan ia masih berdiri di sana. Salah satunya
adalah seorang pemuda yang sejak kecil tumbuh di kampung dekat rawa. Pemuda itu memandangnya dengan campuran hormat dan kagum. Pemuda itulah yang pertama kali melihat kelemahan yang tak disadari banyak orang. Ia memperhatikan setiap pertempuran. Ia melihat bagaimana lelaki itu selalu bangkit ketika tubuhnya menyentuh lumpur. Ia juga melihat bagaimana tubuhnya melemah ketika menjauh dari tanah basah. Pengamatan itu awalnya hanya menjadi pertanyaan dalam benaknya. Namun ketakutan yang menyebar di kampung membuat segalanya berubah. Para penguasa mulai menekan warga. Mereka mencari informasi. Mereka menawarkan imbalan dan menjanjikan keselamatan. Di tengah tekanan itu, pemuda tersebut goyah. Ia tahu satu hal penting yang bisa mengubah arah perburuan. Rencana pun disusun dengan cermat. Bukan lagi dengan serangan besar-besaran, melainkan dengan jebakan yang memanfaatkan kelemahan paling mendasar. Mereka tidak akan menyerangnya di tengah rawa. Mereka akan membuatnya keluar dengan alasan yang tak bisa ia abaikan. Suatu malam, kabar datang bahwa sekelompok warga terjebak di wilayah yang lebih kering, dekat perbatasan rawa. Api disebut mulai merambat. Tanah di sana bukan lagi lumpur lembek, melainkan daratan yang lebih padat. Kabar itu dibawa dengan napas terengah, dengan wajah panik yang meyakinkan. Lelaki penjaga rawa tidak banyak bertanya. Ia melangkah cepat menuju lokasi yang disebutkan. Setiap langkah menjauh dari rawa terasa berat, tetapi ia terus bergerak. Ia masih memiliki sisa rasa tanggung jawab yang tak sepenuhnya hilang. Begitu tiba di daratan kering, ia menyadari ada yang janggal. Tidak ada warga yang panik, tidak ada api yang membesar. Yang ada hanyalah pasukan yang telah bersiap dalam formasi rapat. Dan di antara mereka, berdiri pemuda yang dulu memandangnya dengan hormat. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tidak ada kata-kata, hanya kesadaran bahwa sesuatu telah dipilih. Serangan datang tanpa aba-aba. Tebasan dan tombak diarahkan dengan presisi. Ia melawan, tetapi tubuhnya terasa jauh lebih berat. Tanah di bawah kakinya tidak lagi memberi getaran yang biasa ia rasakan. Ia jatuh untuk pertama kalinya tanpa lumpur yang memeluknya. Ia mencoba bangkit. Luka terasa lebih nyata. Darah mengalir tanpa ada sensasi hangat yang naik dari bawah. Untuk pertama kalinya, sejak sumpah itu diucapkan, ia benar-benar merasakan batas yang jelas antara hidup dan mati. Namun dengan sisa tenaga, ia menggulingkan tubuhnya sedikit demi sedikit ke arah rawa yang tak terlalu jauh. Setiap gerakan terasa seperti mengangkat beban besar. Pasukan mengepungnya, mencoba mencegahnya mencapai tanah basah. Dalam kekacauan itu, hujan turun tiba-tiba. Air membasahi tanah kering, membuat permukaannya mulai licin. Lumpur tipis terbentuk di beberapa titik. Tubuhnya menyentuh bagian tanah yang mulai melembek. Getaran kecil muncul kembali, tetapi tidak sekuat dulu. Ia bangkit sekali lagi, lebih lambat, lebih rapuh. Matanya tidak lagi menyala seperti sebelumnya. Pasukan mundur beberapa langkah, terkejut bahwa ia masih bisa berdiri. Namun, sesuatu telah berubah selamanya. Pengkhianatan di tanah basah telah membuka jalan menuju akhir yang tak bisa lagi ditunda. Kini semua pihak memahami sepenuhnya. Ajian itu bukan tanpa celah. Dan celah itu telah ditemukan. Rawa tetap memeluknya malam itu. Tetapi di balik kabut yang kembali turun, takdirnya telah bergerak lebih dekat dari sebelumnya. Pagi itu, rawa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada riak yang berlebihan. Tidak ada burung yang berani melintas rendah. Lelaki penjaga rawa berdiri di batas antara tanah basah dan daratan kering. Pengkhianatan malam sebelumnya masih membekas, bukan hanya di tubuhnya, tetapi di dalam dadanya. Ia kini tahu dengan jelas apa yang selama ini hanya menjadi firasat. Ajian rawa rontek bukan perisai yang bisa dibawa kemanapun. Ia terikat pada lumpur, terikat pada tanah basah yang menjadi saksi sumpahnya. Dan musuh-musuhnya telah memahami itu sepenuhnya. Pasukan tidak lagi menyerangnya dengan gegabah. Mereka mengubah medan. Parit-parit kecil dibuat untuk mengalihkan aliran air. Beberapa bagian rawa dipadatkan dengan kayu dan batu, menciptakan daratan semu di tengah genangan. Perlahan, wilayah yang selama ini menjadi sekutunya menyusut. Ia melihat perubahan itu dengan mata sendiri. Tanah yang dulu lembek, kini terasa lebih keras di beberapa titik. Lumpur yang dulu dalam kini mulai dangkal. Setiap langkahnya tidak lagi disambut getaran yang sama. Suatu sore, mereka kembali datang. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan ketenangan yang dingin. Mereka membentuk lingkaran, memaksanya berdiri di salah satu daratan yang telah dipadatkan. Di bawah kakinya, bukan lagi lumpur yang hidup, melainkan tanah keras yang tak memberinya apapun. Serangan dimulai. Tebasan pertama mengenai lengannya. Ia bertahan,
membalas dengan gerak yang masih terlatih. Namun setiap luka kini terasa sepenuhnya. Tidak ada arus hangat yang naik dari bawah. Tidak ada getaran yang menguatkan tulangnya. Ia jatuh. Dan kali ini, tanah tidak memeluknya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Luka di punggungnya membuat napasnya tersengal. Ia berdiri lagi, tetapi bukan karena ajian yang menghidupkannya kembali. Ia berdiri karena kehendaknya sendiri. Pasukan itu terus menekan. Mereka tidak panik lagi. Mereka tahu bahwa ia tidak lagi tak terbatas. Ia melawan dengan sisa tenaga, bergerak mundur sedikit demi sedikit ke arah wilayah yang masih basah. Namun lingkaran mereka terlalu rapat. Untuk pertama kalinya sejak sumpah itu diucapkan, ia benar-benar merasakan ketakutan. Bukan takut pada kematian, tetapi takut bahwa seluruh perjalanan panjangnya akan berakhir di tanah yang tidak mengenalnya. Ia terjatuh lagi. Kali ini, tidak ada lumpur yang menyentuh kulitnya. Hanya debu dan tanah keras. Darah mengalir tanpa tertahan. Napasnya semakin pendek. Pandangannya mulai kabur. Dalam momen itu, ia memahami sesuatu yang tak pernah ia akui sebelumnya. Ajian itu telah membantunya bertahan. Tetapi juga membuatnya lupa bahwa ia tetap manusia. Kini, tanpa lumpur, ia kembali menjadi manusia sepenuhnya. Rapuh, terbatas, bisa tumbang. Namun, sebelum kesadarannya hilang, hujan tipis turun. Tidak deras, tetapi cukup untuk membuat permukaan tanah mulai melembek. Air meresap cepat ke sela-sela yang telah dipadatkan. Lumpur tipis terbentuk di bawah tubuhnya. Getaran itu muncul lagi. Sangat lemah, hampir tak terasa, tetapi cukup untuk membuatnya membuka mata. Ia bangkit sekali lagi, bukan dengan kekuatan penuh seperti dulu. Bukan dengan aura yang menakutkan, ia bangkit dengan sisa daya yang ada. Menyadari bahwa ini mungkin kebangkitan terakhirnya. Pasukan itu mundur, terkejut bahwa ia masih berdiri. Namun mereka juga melihat bahwa tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Ajian itu melemah. Sumpah itu mendekati batasnya. Ia berdiri di tanah yang setengah basah, setengah kering, di antara hidup yang ditopang lumpur dan mati yang menunggu di daratan. Tumbang tanpa lumpur bukan lagi sekadar kemungkinan. Ia telah merasakannya, dan kini ia tahu, akhir tidak akan datang dengan gemuruh besar. Ia akan datang pelan, di batas tipis antara tanah basah dan tanah kering. Hujan berhenti, sebelum malam benar-benar jatuh. Rawa kembali tenang, seolah tidak pernah menjadi saksi pertempuran panjang yang menguras tubuh dan jiwa. Lelaki penjaga rawa berdiri dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Luka-luka di tubuhnya tidak lagi menutup secepat dulu. Napasnya berat, pandangannya jauh. Ia tahu waktunya tidak panjang. Ajian yang dulu membuatnya bangkit berkali-kali, kini terasa seperti bara yang hampir padam. Rawa masih memberi getaran lemah, tetapi tidak lagi mengalirkan daya yang sama. Sumpah yang pernah diucapkannya telah hampir genap membayar harga. Pasukan tidak lagi menyerbu, mereka menunggu, mereka melihat bahwa ia tidak lagi tak terkalahkan. Mereka tahu bahwa waktu kini berpihak pada mereka. Di tengah kesunyian itu, ia membuat keputusan yang tak pernah terucap sebelumnya. Ia tidak ingin ajian itu terus hidup dalam bentuk yang sama. Ia telah merasakan bagaimana kekuatan itu mengikis kemanusiaan. Ia tidak ingin orang lain mengulang jalur yang sama. Malam itu, ia melangkah lebih dalam ke rawa. Bukan untuk bertarung, bukan untuk bersembunyi. Ia berdiri di tempat pertama kali ia mengucapkan sumpah. Lumpur menyentuh kakinya. Air naik perlahan hingga setinggi dadanya. Ia memejamkan mata. Tidak ada kata-kata keras. Tidak ada teriakan. Hanya bisikan yang menyatu dengan angin malam. Ia menarik kembali sumpahnya. Ia memilih berhenti. Ia memilih melepaskan ajian yang selama ini mengikatnya. Tubuhnya goyah. Rawa tidak lagi bergetar kuat. Tidak ada kebangkitan dramatis. Tidak ada gejolak besar. Hanya keheningan panjang. Lalu tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam lumpur yang selama ini menghidupkannya kembali. Ketika fajar datang, rawa tampak seperti biasa. Tidak ada jasad, tidak ada tanda pertempuran. Hanya air yang tenang dan kabut yang menggantung rendah. Pasukan yang datang kemudian tidak menemukan apapun selain jejak samar yang segera hilang. Mereka mengira ia akhirnya tumbang. Mereka mengira kemenangan telah diraih. Namun yang sebenarnya terjadi lebih sunyi dari sekadar kemenangan atau kekalahan. Ajian itu tidak diwariskan. Ia tidak diajarkan. Ia dilepaskan bersama pemilik pertamanya. Tahun-tahun berlalu, cerita tentang lelaki penjaga rawa mulai memudar. Namanya
semakin jarang disebut. Yang tersisa hanya kisah tentang ilmu kebal yang lahir dari rawa, tanpa sosok yang jelas, tanpa asal-usul yang utuh. Ketika zaman berubah dan perlawanan terhadap penjajah menguat, masyarakat kembali membutuhkan simbol. Mereka membutuhkan nama yang dekat dengan perjuangan mereka. Maka ajian yang pernah hidup di rawa itu dilekatkan pada figur yang lebih dikenal. Nama baru pun menjadi pusat legenda. Ilmu rawa rontek disebut sebagai bagian dari kisahnya. Cerita itu menyebar cepat, lebih mudah diterima, lebih sesuai dengan semangat zaman. Sedikit demi sedikit, manusia pertama pemilik ajian itu benar-benar hilang dari ingatan. Ia tidak lagi disebut sebagai penjaga rawa. Ia tidak lagi dikenang sebagai pertapa yang mengikat diri pada tanah basah. Ia menjadi bayangan tanpa nama di balik legenda yang lebih terang. Padahal, ajian itu tidak pernah sepenuhnya menjadi milik siapapun setelahnya. Warisan yang tersisa hanyalah cerita yang telah disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Sebuah kisah yang lebih mudah dipahami, tetapi tidak sepenuhnya utuh. Dan di antara kabut pagi yang naik perlahan dari rawa, jejak lelaki pertama itu tetap ada. Bukan dalam nama besar, bukan dalam pujian, melainkan dalam tanah basah yang pernah menjadi saksi sumpah, kekuatan, dan keputusan untuk berhenti sebelum semuanya benar-benar hilang. Kabut pagi kembali turun di atas rawa yang sunyi. Tidak ada yang berubah di permukaan. Air tetap hitam dan tenang. Akar-akar bakau tetap mencengkram lumpur, seperti jari-jari tua yang tak pernah lepas. Namun, sesuatu telah bergeser bukan di tanah, melainkan di ingatan manusia. Waktu berjalan, generasi berganti. Anak-anak yang dulu mendengar bisik tentang lelaki penjaga rawa, tumbuh menjadi orang tua. Mereka mewariskan cerita, tetapi tidak lagi lengkap. Nama yang dulu disebut pelan, mulai terlupakan. Yang bertahan hanyalah serpihan kisah tentang ajian yang membuat tubuh bangkit kembali setelah ditebas. Ketika masa perlawanan terhadap penjajah menguat, masyarakat membutuhkan simbol yang nyata. Mereka membutuhkan sosok yang berdiri di garis depan, melawan dengan keberanian yang mudah dibayangkan. Maka, cerita tentang ilmu kebal dari rawa menemukan rumah baru. Nama yang lebih populer mulai disebut dalam setiap pertemuan. Ajian rawa rontek dilekatkan pada tokoh yang lebih dekat dengan ingatan kolektif. Cerita pun disusun ulang. Rawa tetap menjadi latar, tetapi pemilik pertamanya menghilang di antara kalimat-kalimat baru. Legenda bergerak seperti arus sungai. Ia mengikuti kebutuhan zaman. Ia menguatkan semangat yang sedang tumbuh. Tidak ada yang merasa sedang memindahkan sejarah. Semua terjadi perlahan, hampir tanpa disadari. Sementara itu, rawa tetap menyimpan rahasia yang sama. Di bawah permukaannya, lumpur yang pernah memeluk tubuh lelaki pertama itu tidak pernah bersuara. Ia tidak menuntut diingat. Ia tidak meminta namanya dikembalikan. Namun, bagi mereka yang mau menggali lebih dalam, ada celah-celah kecil dalam cerita yang terlalu rapi. Ada perbedaan waktu. Ada jejak konflik yang lebih tua dari masa perlawanan kolonial. Ada catatan samar tentang sosok yang tak selesai oleh besi. Jauh sebelum nama besar itu dikenal. Sejarah tidak selalu hilang. Ia seringkali hanya bergeser, dipindahkan dari satu tokoh ke tokoh lain. Disesuaikan agar lebih mudah diterima. Dalam pergeseran itu, ada yang bersinar lebih terang, dan ada yang tenggelam tanpa upacara. Ajian rawa rontek pun menjadi bagian dari legenda yang lebih besar. Ia hidup dalam cerita rakyat, dalam panggung sandiwara, dalam bisik yang diceritakan dari mulut ke mulut. Tetapi sedikit yang tahu bahwa sebelum semua itu, ada seorang pertapa yang mengikat diri pada tanah basah, yang bangkit berkali-kali dengan harga yang tak terlihat. Lelaki itu tidak meninggalkan makam yang bisa diziarahi. Tidak ada prasasti dengan namanya. Tidak ada lagu pujian yang menyebut keberaniannya. Yang tersisa hanyalah rawa yang sunyi dan cerita yang telah berubah wajah. Mungkin memang begitulah cara sejarah bergerak. Ia tidak selalu adil dalam membagi ingatan. Ia memilih siapa yang akan dikenang dan siapa yang akan menjadi bayangan di balik legenda. Namun kabut yang naik setiap pagi dari permukaan rawa seakan mengingatkan bahwa kisah belum sepenuhnya selesai. Selama masih ada yang bertanya, selama masih ada yang mencari jejak asal-usul ajian itu, bayangan lelaki pertama itu belum benar-benar hilang. Sejarah terus bergerak. Ia tidak berhenti pada satu nama. Ia tidak berhenti pada satu versi cerita. Dan di antara tanah basah yang pernah menjadi saksi sumpah dan pengkhianatan, gema langkahnya masih terasa samar. Bukan untuk kembali bangkit,
tetapi untuk mengingatkan bahwa di balik legenda yang kita kenal, selalu ada lapisan lain yang menunggu untuk dibuka.